Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Untuk pembelajaran saat ini pelajaran PLH ya. PLH bab 4. Karena sudah semester 2, maka PLH-nya adalah bab 4, yaitu tentang siaga menghadapi bencana alam. Nah, kalian perhatikan di sini ada bacaan anak-anak tentang bagaimana tentang bencana alam ya. Akhir-akhir ini di negeri kita sering terjadi bencana alam. Bencana alam yang terjadi diantaranya adalah tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan. Bencana itu seolah terjadi silih berganti. Ini anak bencana alam yang biasa ya, biasa terjadi ya di negeri kita ya. Kalau kalian baca atau melihat informasi di televisi, maka kadangkala ada informasi tentang bencana alam yang terjadi. Di antaranya yang ada disebutkan di sini. Yang pertama, bencana alam tanah longsor. Nah, mengenai bencana longsor ini, tanah longsor ini terjadi ya. Bencana tanah longsor terjadi karena tanah bergerak. Diakibatkan karena tanah bergerak. Jadi tanah longsor itu terjadi ketika karena adanya tanah bergerak. Nah, mengapa tanah itu bergerak? Tanah bergerak karena bercampur dengan air hujan. Karena tanah tadi itu bercampur air hujan, maka tanah itu bergerak. Apakah semua tanah yang tercampur air hujan itu bergerak? Tentu tidak ya. Nah, kita pelajari di sini penyebab dari tanah bergerak ketika bercampur dengan air hujan. Tanah bergerak itu karena tidak ada akar pepohonan yang bisa mengikat air. Nah, ini penyebabnya ya. Jadi penyebab tanah bergerak itu karena tidak ada akar pepohonan yang bisa mengikat air. Ya. Biasanya tanah longsor terjadi di tanah yang gundul. Apa itu tanah gundul? Tanah gundul ialah tanah yang tidak ada pepohonan. Jadi kalau tanahnya itu tidak ada pepohonan, maka tanah itu disebut tanah gundul. Nah, apabila tanah tersebut itu terkena hujan, air hujan, sehingga airnya meresap ke dalam tanah, pada saat air meresap itu tidak ada akar pepohonannya. Nah, itu akan menyebabkan tanahnya bergerak. Karena tidak ada yang mengikat, ya, nggak ada yang mengikat air dalam tanah. Yang mengikat air dalam tanah itu apa? Akar pepohonan. Ketika tanahnya gundul, tentu tidak ada akar pepohonan, maka nggak ada yang bisa mengikat air dalam tanah. Nah, karena tanah gundul, tidak ada pohonan dalam tanah itu ya, sehingga tidak ada akar pohon. Nah, karena tidak ada akar pohon, maka tanah itu menjadi mudah lepas. Nah, tanda-tanda terjadinya tanah longsor adalah dari arah bukit terdengar suara gemuruh. Ya, ini. Jadi tanah longsor itu diakibatkan karena tanah bergerak. Tanah bergerak itu diakibatkan karena tidak ada pengikat air ketika hujan. Yang menyebabkan tidak ada pengikat air itu karena tidak ada akar pepohonan. Karena tanahnya gundul. Ya, artinya
pepohonannya banyak ditebangi sehingga akarnya tidak ada. Itu bisa menyebabkan tanah longsor. Tanda-tandanya apa tanah longsor? Ketika terjadi tanah longsor, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah dari arah bukit terdengar suara gemuruh. Nah, itu menandakan bahwa telah terjadi tanah longsor. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh hutan atau tanah yang gundul, ya. Pohonnya ini ada, hanya pohonnya sedikit, tidak banyak, sehingga tidak bisa mengikat air dalam tanah. Maka terjadilah longsor. Ini gambarannya seperti ini, ya. Pada tanah gundul, permukaan tanah tidak ada pepohonan. Siapa yang menyebabkan itu semua? Yang menyebabkan tanah gundul tadi? Bencana itu terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu manusia yang menebang pohon sembarangan. Dengan serakah dia menebangi pohon-pohon tanpa dipilih, ya, tanpa dipilih dan dipilah. Nah, sebenarnya apabila menebang pohon itu dipilih dan dipilah, artinya menebang pohon-pohon tertentu saja, tidak semua pohon itu ditebang, maka itu masih bisa menjaga tanah tidak longsor. Tapi apabila banyak pohon yang ditebangi, ya, tidak dipilih yang mana yang tebang, maka itu bisa jadi penyebab tanah gundul dan juga bisa menyebabkan longsor. Semua pohon yang ada di depannya dibawa habis. Nah, ini apabila sembarangan, ya, apabila menebang dengan cara sembarangan atau tidak bertanggung jawab. Akibatnya tanah tersebut tidak ada lagi pepohonan yang berfungsi mengikat air. Pohon-pohon ditebang habis, akar pohon menjadi busuk. Karena akar pohon busuk, akar yang tadinya mengikat tanah menjadi lepas. Karena tidak ada akar yang bisa mengikat, maka tanah menjadi mudah lepas. Akibatnya tanah akan bergerak menjadi longsoran. Nah, longsor dapat mengakibatkan korban jiwa. Nah, masih ingat ya, ini ada peristiwa di Cianjur. Itu ada bencana longsor yang terjadi di desa Girimukti, Cianjur pada bulan November tahun 2008. Berarti 12 tahun yang lalu. Kalau sekarang 2001, berarti sudah 13 tahun yang lalu. Longsoran tanah menimbun puluhan rumah. Banyak rumah-rumah yang tertimbun oleh longsoran tanah. 11 orang meninggal karena tertimbun tanah. Nah, ini gambar tanah yang longsor, ya. Ini tanahnya longsor, banyak tanah yang di tebing, ya, di tebing ini tanahnya longsor menjadi sebuah jurang akibat tidak ada pohon. Ini gambarnya kurang jelas, tapi ini menunjukkan tanah ini longsor, tidak ada pohon sama sekali. Nah, ada juga bencana sampah, ya, bencana longsor sampah di Lewi Gajah, Kabupaten Bandung, beberapa tahun yang lalu, sudah lama, ya. Bencana itu juga menelan korban puluhan orang meninggal dan hilang, serta puluhan rumah tertimbun longsoran. Ini akibat sampah yang menumpuk di hutan, ya, biasanya di jurang-jurang begitu, ya. Nah, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan merusak ekosistem dari tumbuhan, ya. Akibatnya apa?
akibatnya tertimbun sampah. Nah, sampah ini kan bukan pohon ya yang punya akar, ya, maka juga bisa menyebabkan longsor. Nah, ini pernah terjadi bencana longsor sampah. Ya. Pada awal Januari 2003 berarti sekitar 18 tahun ya, kalau sekarang 2001, itu juga terjadi bencana longsor Mandalawangi, Garut. Ya, bencana tersebut menewaskan tidak kurang dari 15 orang dan puluhan rumah rusak berat. Longsor terjadi karena rusaknya hutan. Hutan rusak karena ditebang terus-menerus tanpa ditanami kembali. Nah, ini kalau nebang hutan itu harus ada program menanam kembali yang disebut dengan reboisasi. Tanah longsor sangat merugikan manusia. Oleh karena itu, hati-hatilah pelihara lingkungan alam dengan menanami tanah yang kosong. Tanah jangan dibiarkan kosong. Jadi tanah ini tidak boleh kosong, tidak boleh dibiarkan dalam kondisi kosong agar tidak terjadi longsor. Ya, begitu anak-anak penjelasan pelaksanaan PLH ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting, informasi yang berguna bagi kalian semua, sehingga kalian memahami tentang bagaimana terjadinya bencana alam tanah longsor. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.